Halo teman-teman semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan proses instalasi Nextcloud di Ubuntu Server menggunakan VirtualBox. Nextcloud adalah aplikasi open source yang berfungsi sebagai layanan penyimpanan awan, mirip seperti Google Drive atau Dropbox, namun dijalankan di server milik sendiri. Tujuan dari instalasi ini adalah untuk mempelajari bagaimana membangun layanan cloud storage secara mandiri menggunakan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita membuat mesin virtual di VirtualBox. Pertama, kita buka VirtualBox dan langsung saja kita klik tombol New. Di sini kita akan memberi nama bebas. Di sini saya akan memberi nama Putri Nextcloud Server. Nah, setelah itu kita tambahkan file ISO Ubuntu Server ke mesin virtual. Ini adalah Ubuntu yang sudah kita download tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat username dan password. Ini untuk login sebentar. Dan setelah ini kita lanjutkan untuk mengatur RAM. Jadi ini penting supaya sistem punya cukup ruang untuk menyimpan file Nextcloud. Setelah itu muncul tampilan seperti di layar. Di sini langsung saja kita start. Setelah kita klik tombol start, mesin virtual akan langsung menyala dan memulai proses booting dari file ISO Ubuntu Server yang sudah kita pasang sebelumnya. Di sini kita akan menunggu beberapa detik hingga tampilan instalasinya muncul. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tampilan login, VirtualBox akan menampilkan status connecting. Ini menandakan bahwa mesin virtual sedang mulai berjalan dan menyiapkan tampilan layar instalasi. Jadi, proses ini hanya berlangsung beberapa detik. Kita tunggu sampai muncul tampilan login. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan login Ubuntu Server. Di sini kita akan diminta untuk mengetik username dan password yang sudah kita buat saat proses instalasi tadi. Setelah berhasil login, di sini semua proses konfigurasi akan kita lakukan, mulai dari update sistem, instalasi web server, sampai mengatur Nextcloud-nya.
Oke, langkah pertama setelah login adalah memperbarui sistem Ubuntu. Di sini kita ketik perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade untuk memastikan semua paket di server kita adalah versi terbaru. Ini penting supaya sistem kita stabil dan aman. Nah, di sini langsung saja kita enter. Setelah kita menekan enter, akan muncul tulisan working. Ini menandakan bahwa sistem sedang menjalankan perintah yang kita ketik tadi. Proses ini bisa memakan waktu beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung kecepatan internet dan performa server. Nah, di sini sistem sedang mengambil daftar paket terbaru dari internet, lalu menyiapkan pembaruan yang tersedia. Setelah proses update dan upgrade selesai, sekarang sistem kita sudah siap untuk dikonfigurasi. Langkah berikutnya, kita akan menginstal Apache, yaitu web server yang akan menjalankan Nextcloud. Kita ketik perintah sudo apt install apache 2 y. Lalu kita tekan enter. Di sini sistem akan mulai mengunduh dan memasang Apache web server. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Di sini biasanya membutuhkan waktu beberapa detik. Setelah berhasil menginstal Apache Web Server, kita lanjutkan dengan menginstal MariaDB, yaitu sistem database yang akan digunakan oleh Nextcloud untuk menyimpan semua data seperti akun pengguna, file, konfigurasi, dan lainnya. Di sini kita akan masukkan perintah sudo apt install MariaDB server y. Lalu kita tekan enter dan sistem akan mulai mengunduh dan memasang MariaDB. Di sini kita akan menunggu hingga instalasi selesai. Setelah MariaDB terpasang, sekarang database server kita sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat database khusus untuk Nextcloud. Tapi sebelum itu, kita perlu memasang PHP dan semua modulnya supaya Nextcloud bisa berjalan sempurna. Langkah selanjutnya, kita install PHP dan modul pendukungnya. Kita masukkan perintah seperti berikut.
Modul-modul ini diperlukan agar Nextcloud dapat memproses file, connect ke database, menangani gambar, kompresi file zip, serta berbagai fitur penting lainnya. Setelah mengetik perintahnya dan menekan Enter, sistem akan mulai mengunduh semua paket yang dibutuhkan. Di sini kita akan menunggu hingga proses selesai. Biasanya hanya butuh beberapa menit tergantung kecepatan koneksi. Modul-modul ini berfungsi untuk memungkinkan Nextcloud terhubung ke database, menjalankan skrip PHP melalui web server, membaca dan memproses gambar, menangani file teks dan zip, melakukan koneksi ke layanan lain, mendukung berbagai format teks dan angka, serta mengekstrak file instalasi Nextcloud. Semua ini penting agar Nextcloud bisa berfungsi dengan lancar dan tanpa gangguan. Setelah PHP dan semua modul pendukungnya berhasil diinstal, langkah selanjutnya adalah membuat database untuk Nextcloud di MariaDB. Database ini akan menyimpan semua data penting seperti akun pengguna, file yang diunggah, dan pengaturan aplikasi. Sekarang kita akan membuat database khusus untuk Nextcloud. Kita masuk dulu ke MariaDB dan mengetik perintah login sebagai root. Sudo mysql uroot p. Setelah itu kita masukkan password root, lalu kita enter. Di sini kita akan membuat satu database bernama Nextcloud, lalu membuat pengguna baru bernama NCuser dengan password yang kita tentukan. Setelah itu kita berikan akses penuh ke pengguna tersebut, lalu keluar dari MariaDB.
Nah, setelah kita berhasil membuat database dan user Nextcloud, sekarang saatnya untuk mengunduh file instalasi Nextcloud ke server kita. File ini akan kita taruh di dalam folder utama web server agar nantinya bisa diakses melalui browser. Langkah pertama, kita masuk ke directory web server. Kita masukkan perintah cd var www. Setelah itu kita enter dan kemudian kita mengunduh file Nextcloud versi terbaru. Kita masukkan perintah sudo wget https download nextcloud.com server release latest zip. Perintah ini akan mengunduh file instalasi Nextcloud dalam format zip dari situs resmi Nextcloud. Kita menggunakan Wget karena itu adalah tool untuk mendownload file lewat terminal. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat sampai proses pengunduhannya selesai. Setelah file zip selesai diunduh, perintah ini akan mengekstrak atau membuka isinya. Di dalam zip itu terdapat folder bernama Nextcloud yang berisi semua file aplikasi. Kita masukkan perintah sudo unzip latest zip. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, pindahkan folder Nextcloud ke directory web server. Kita masukkan perintah sudo mv nextcloud var www.html. Folder Nextcloud yang tadi diekstrak akan dipindahkan ke dalam folder var www.html supaya bisa diakses lewat browser, dan Apache secara default membaca file website dari var www.html. Setelah itu, ubah kepemilikan folder ke user Apache. Kita masukkan perintah sudo chown rwww data var www.html nextcloud.
Apache dijalankan oleh user bernama www.data, supaya Apache bisa membaca dan menjalankan file-file Nextcloud dengan benar. Kita perlu mengubah hak akses folder ke www.data. Perintah ini juga berlaku untuk semua isi folder karena ada opsi R. Dengan selesainya semua perintah ini, artinya file Nextcloud sudah terpasang di server, dan kita siap lanjut ke langkah konfigurasi Apache agar website Nextcloud bisa dibuka melalui browser. Sekarang kita akan membuat file konfigurasi di Apache supaya Nextcloud bisa dikenali sebagai situs dan bisa diakses lewat alamat IP server. Kita akan menyimpan pengaturan ini dalam file bernama nextcloud.conf. Langkah pertama, buat file konfigurasi Apache. Kita masukkan perintah sudo nano etc apache 2 sites available nextcloud.conf. Kemudian, isi file dengan konfigurasi berikut.
Di sini, dokumen root ini menunjukkan folder tempat file Nextcloud berada, dan server name localhost itu nama servernya. Itu bisa diganti kalau nanti pakai domain. Yang berikut ada directory block, itu mengatur hak akses ke folder Nextcloud agar bisa dibuka lewat browser. Setelah selesai semua ini, kita akan mengetik Ctrl O lalu Enter untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar. Setelah keluar, kita akan mengaktifkan file konfigurasi Nextcloud. Jadi kita masukkan perintah sudo a2 nct nextcloud conf. Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host yang baru saja kita buat, yaitu nextcloud conf. Apache menyimpan konfigurasi situs di folder sites available dan a2 nct atau Apache 2 enable site. Ini akan mengaktifkan file tersebut agar dikenali saat server dijalankan. Kemudian kita mengaktifkan modul-modul Apache yang dibutuhkan Nextcloud dengan perintah berikut. Di sini E2nmod adalah singkatan dari Apache 2 Enable Module, artinya mengaktifkan modul bawaan Apache. Yang berikut kita restart Apache untuk menerapkan semua perubahan. Kita masukkan perintah sudo systematical
restart Apache 2. Jadi, perintah ini digunakan untuk memulai ulang layanan Apache supaya semua konfigurasi dan modul yang baru diaktifkan bisa langsung dijalankan. Tanpa restart, perubahan tidak akan diterapkan. Sampai di tahap ini, kita sudah menyelesaikan semua proses instalasi dan konfigurasi yang diperlukan di dalam Ubuntu Server. Web server Apache sudah aktif, Nextcloud sudah kita tempatkan di direktori yang tepat, dan semua modul pendukung sudah dijalankan. Sekarang, saatnya kita menguji apakah instalasi berhasil dengan mengaksesnya melalui browser di komputer kita. Di sini kita akan masuk ke browser dengan IP 192.168.1.10 Nextcloud. Jika semuanya benar, akan muncul halaman instalasi Nextcloud di browser. Ini artinya semua server dan konfigurasi kita sudah berjalan dengan baik. Tahap konfigurasi akhir di browser. Yang pertama, kita isi formulir instalasi di Nextcloud yang di browser ini. Kita buat akun admin. Yang pertama, username kita isi sesuai dengan keinginan, misalnya Putri Claudia. Terus di sini kita masukkan password. Setelah itu, di pengaturan database, di database account kita masukkan NC user yang tadi kita bikin. Setelah itu kita masukkan password yang kita bikin di MariaDB tadi. Setelah itu database name kita masukkan nama Nextcloud, dan database host kita biarkan saja. Setelah semuanya selesai diisi, kita langsung menekan tombol install. Dan proses instalasi akan berjalan beberapa saat. Setelah selesai, kamu akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard Nextcloud.
Nah, disinilah kamu bisa mulai mengunggah file, membuat folder, berbagi link, dan menyinkronkan file seperti layaknya Google Drive pribadi. Dengan selesainya proses instalasi dan konfigurasi melalui browser, artinya kita telah berhasil membangun server Nextcloud pribadi di atas Ubuntu server yang berjalan di VirtualBox, mulai dari pembuatan mesin virtual, instalasi sistem operasi, konfigurasi web server, database, hingga akses aplikasi via browser. Semuanya telah kita lalui langkah demi langkah. Nextcloud sekarang sudah bisa digunakan untuk menyimpan file, berbagi dokumen, menyinkronkan data, bahkan bisa ditambah fitur seperti kalender, email, dan kolaborasi dokumen secara online. Ini adalah solusi open source yang powerful dan sangat cocok untuk pelajar, kampus, organisasi, atau siapapun yang ingin mengelola cloud storage sendiri tanpa bergantung pada layanan komersial seperti Google Drive dan Dropbox. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.